Selamat pagi kepada Bu Patria dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Sofia Kristasyara dengan NIM 2521001. Izin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Metode Penilaian Kerentanan Rumah Tinggal Tipe Pasangan Batu Bata Terkekang Terhadap Gempa di Indonesia. Adapun dosen pembimbing saya adalah Pak Erwin dan Bu Asih. Latar belakang saya melakukan studi ini adalah wilayah Indonesia yang dilewati oleh cincin api dan diapit oleh lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia yang menyebabkan tingkat seismisitas di Indonesia ini cukup tinggi. BNPB pada tahun 2021 juga sudah memetakan ada 55 gempa bumi yang terjadi di Indonesia pada bulan Januari sampai Agustus 2021. Gempa-gempa bumi ini menghancurkan beberapa bangunan, salah satunya yang terbanyak adalah rumah tinggal dengan jumlah yaitu 35.224. Rumah tinggal sendiri merupakan salah satu contoh non-engineered building atau bangunan yang dibangun dengan spesifikasi yang kurang dalam segi teknis, misalkan dalam detailing dan lain sebagainya. Dan faktanya adalah 80% bangunan di kota Indonesia merupakan rumah tinggal. Sehingga pemetaan kerentanan populasi di kota di Indonesia ini diperlukan. Salah satu cara untuk melakukan pemetaan kerentanan adalah dengan melakukan asesmen. Berdasarkan tugas akhir S1 saya yang lalu, saya menemukan bahwa sebagian besar rumah tinggal di Indonesia ini berjenis confined masonry atau pasangan batu bata terkekang. Sehingga tujuan utama penelitian ini adalah untuk membuat metode asesmen rumah tinggal, khususnya tipe confined masonry terhadap gempa bumi yang lebih sederhana. Pertanyaan dan objektif penelitian berdasarkan latar belakang. Yang pertama itu, bagaimana metodologi asesmen rumah tinggal bertipe confined masonry yang dapat dilakukan oleh orang awam. Yang kedua adalah bagaimana kondisi existing rumah tinggal bertipe confined masonry yang ada di Indonesia. Sehingga berdasarkan pertanyaan tersebut, saya merumuskan objektif penelitian saya adalah yang pertama membuat metodologi asesmen rumah tinggal bertipe confined masonry yang dapat dilakukan oleh orang awam, dan yang kedua adalah menunjukkan kondisi existing rumah tinggal bertipe confined masonry yang ada di Indonesia. Dari penjelasan latar belakang dan kondisi aktual saat ini, saya merumuskan hipotesis penelitian saya adalah bahwa ada lebih dari 50% rumah tinggal bertipe confined masonry di Indonesia tidak memenuhi standar bangunan yang layak untuk ditempati dan harus dilakukan perbaikan atau retrofitting. Lingkup dan batasan penelitian yang saya gunakan dalam tesis saya adalah tipe rumah tinggal yang akan dinilai adalah confined masonry atau pasangan batu bata terkekang. Kemudian yang lainnya adalah penilaian kerentanan rumah tinggal itu tidak melibatkan inspeksi atau pengecekan tanah, jadi hanya melibatkan struktur atas saja. Kemudian masuk ke dalam studi literatur. Literatur pertama yang saya ulas adalah Derived Empirical Fragility Functions for Nepali Residential Buildings yang dilakukan oleh Gautam et al. Pada tahun 2015. Pada garis besarnya adalah studi ini ingin membuat sebuah fragility functions atau kurva fragility berdasarkan gempa-gempa yang sudah terjadi pada Nepal di tahun-tahun yang lalu dan juga berdasarkan data-data kerusakan yang tercatat. Lalu, salah satu hasil dan kesimpulan penelitian yang menarik adalah bahwa tingkat kerusakan yang dialami oleh bangunan beton bertulang itu lebih kecil dibandingkan tingkat kerusakan bangunan yang dibangun oleh batu bata. Nah, hal ini menjadi menarik karena berdasarkan penelitian saya yang sebelumnya, saya menemukan bahwa sebagian besar tipe rumah di Indonesia adalah tipe pasangan batu bata terkekang. Literatur kedua yang saya ulas adalah Building Typology Classification and Earthquake Vulnerability Scale of Central and South Asian Building Stock yang dilakukan oleh Lang et al. Pada tahun 2015. Tujuan utama dari literatur ini adalah untuk membandingkan 3 metode berbeda dalam melakukan penilaian bangunan. Dari studi ini dihasilkan sebuah kesimpulan bahwa ketiga cara ini menghasilkan skala kerentanan yang mirip untuk bangunan-bangunan di Asia Selatan. Sehingga cara visual dalam studi ini yang digunakan adalah EMS dan VEMA itu dirasa lebih mudah. Dan metode yang lebih mudah ini juga dapat digunakan untuk menilai kerentanan bangunan existing.
Literatur ketiga yang saya ulas adalah Assessment of Vulnerable Buildings Due to Earthquake Loading Using Rapid Visual Screening Smartphone Application yang dilakukan oleh Banyuni et al. Pada tahun 2015. Studi ini adalah untuk menilai kerentanan bangunan-bangunan di Surabaya itu dengan menggunakan metode VEMA 154. Namun, studi ini juga mengembangkan sebuah aplikasi perangkat lunak yang ada di smartphone, sehingga ketika orang sedang mengakses bangunannya, data-data tersebut langsung tersimpan dalam peta kerentanan rumah, dan kerentanan tersebut langsung muncul saat itu juga. Kemudian masuk ke dalam bagian metodologi. Saya ini membuat metodologi ini dirujuk kepada tujuan penelitian saya, yaitu membuat metode perhitungan kerentanan rumah sederhana dan pemetaan kerentanan rumah-rumah yang ada di Indonesia. Sehingga dari tujuan penelitian saya ini, saya menentukan tipe data yang akan saya gunakan, yaitu kuantitatif, dan data yang saya cari adalah data primer. Selanjutnya, metode yang saya gunakan itu adalah metode deskriptif. Metodologi umum pengerjaan penelitian saya itu dapat dilihat di layar. Saya memulai dengan studi literatur, kemudian saya melakukan pilot survey, yaitu menghitung kerentanan rumah aktual hanya beberapa saja, dan dari rumah-rumah pilot survei ini, saya membuat sebuah metodologi asesmen rumah pendekatan yang sederhana, di mana nilai kerentanannya harus sama dengan nilai kerentanan rumah aktual. Jika nilai kerentanannya sudah sama, baru saya melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu penentuan lokasi pengambilan data rumah-rumah yang ada di Indonesia, penentuan data size yang akan diambil, pengambilan data kerentanan rumah, dan saya akan memetakan persebaran kerentanan rumah tinggal di Indonesia. Dari sini saya akan menganalisis dan membahas hasilnya, menghasilkan sebuah kesimpulan dan saran. Metode perhitungan kerentanan rumah aktual yang saya gunakan itu adalah konsep Demand Capacity Ratio yang dikeluarkan oleh IRI atau Earthquake Engineering Research Institute, di mana kapasitas sebuah rumah yang direduksi itu harus lebih besar dibandingkan demand rumah tersebut yang sudah diamplifikasi. Dalam hal ini, safety factor yang saya gunakan adalah 1,6 sesuai dengan rekomendasi IRI. Lalu kenapa saya menggunakan metode ini? Karena metode demand capacity ratio yang dilakukan oleh IRI ini sudah merujuk kepada satu jenis tipe bangunan khusus, yaitu confined masonry. Kemudian saya mengumpulkan data pilot survey, ada 20 data yang akan saya kumpulkan dengan sampling. Target saya adalah teman-teman terdekat saya dan dosen pembimbing saya. Ada 4 langkah pengerjaan yang harus dilakukan, itu ada dijelaskan dalam Microsoft PowerPoint, dan untuk mensubmit datanya ada menggunakan aplikasi Google Form dengan 3 pertanyaan isian. Kemudian untuk membuat metode perhitungan kerentanan rumah pendekatan, saya akan melakukannya dengan cara korelasi regresi linear menggunakan software Microsoft Excel dan SPSS. Nah, metode ini harus menghasilkan kerentanan bangunan yang sama dengan metode IRI yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, saya akan mengumpulkan dan mengolah data rumah-rumah yang ada di Indonesia. Saya akan bekerja sama dengan himpunan mahasiswa sipil setempat untuk memudahkan pengambilan data, dan dilakukan dengan perangkat lunak atau formulir online, dan disimpan pada sebuah cloud data. Jumlah data rumah tinggal minimum per kota yang akan diambil akan menggunakan teori LMSH, yaitu minimal 390 buah rumah pada satu kota. Selanjutnya, lokasi pengambilan data yang saya akan ambil itu ditentukan berdasarkan tingkat kepadatan penduduk dan tingkat seismisitas wilayah. Selanjutnya, dari data ini, saya akan melakukan pemetaan persebaran variasi kerentanan rumah di Indonesia, dan menganalisisnya dan menghasilkan kesimpulan dan saran. Dalam tahap pengambilan dan pengolahan data rumah di Indonesia ini, saya juga tetap merujuk kepada tujuan penelitian saya, yang menghasilkan tipe data yang akan saya harus ambil. Sekian presentasi dari saya mohon maaf bila ada salah kata yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.